Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Kalian pasti dalam kondisi sehat kan? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu memberkati kalian. Oke, amin. Adik-adik, kita mau masuk IHMPT online, tapi terlebih dahulu kita baca, sebelum baca firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat kekuatan, kesehatan, keselamatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Itu semua bukan kuat gagah kami, tetapi karena Tuhan yang boleh luar biasa begitu memberkati kami, mengasihi kami, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami terlebih dapat mengerti apa yang Kau kehendaki kami lakukan, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Amin. Oke adik-adik, kita langsung buka aja dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kita baca sama-sama ya. Judulnya Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga di atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Oke, baik adik-adik, hari ini pembahasannya tentang pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus biasanya kita sebut hari Pentakosta, di mana Penta itu artinya 10, jadi pencurahan Roh Kudus itu terjadi setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Oke, ingat ya adik-adik, adik-adik, pencurahan Roh Kudus itu akan diberikan, tapi sebelumnya ternyata pada saat itu ada wabah belalang terjadi. Wabah belalang terjadi karena atas hukuman dosa bagi umat Tuhan saat itu, di mana akhirnya ladang mereka rusak, hewan-hewan mereka kelaparan, pohon-pohon kering dan lumbung-lumbung mereka menjadi kosong. Itu adalah bentuk dari hukuman atas dosa yang sudah mereka lakukan. Oleh sebab itu Nabi Yoel mengingatkan untuk ada pertobatan, untuk umat Tuhan segera bertobat sebelum hari Tuhan tiba, yang ditandai dengan wabah belalang. Jadi adik-adik, wabah belalang ini memang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan untuk umat Tuhan untuk tidak hidup lagi di dalam dosa, melainkan segera melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan melakukan pertobatan. Adik-adik, Roh Kudus Tuhan yang kita baca saat ini itu diartikan bahwa Roh Kudus Tuhan atau Roh Tuhan itu adalah penolong bagi umatnya, penolong bagi adik-adik dan juga kakak-kakak, bahkan semua orang yang percaya. Jadi Roh Kudus Tuhan diberikan bagi kita semua yang mau, yang percaya. Oke, adik-adik, kita lihat ya, kita buka yuk dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 tentang arti dari Roh Tuhan atau Roh Kudus. Judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oh, sampai ayat 17 ternyata. Oke, jadi adik-adik, ini adalah fungsi daripada Roh Tuhan atau Roh Kudus, yaitu menjanjikan, Tuhan Yesus menjanjikan roh penolong maupun roh kebenaran bagi kita semua umatnya. Adik-adik, kita menjalani hari-hari yang berat ini akan jauh lebih mudah dengan adanya roh penolong. Tuhan Yesus tidak naik ke surga, pergi begitu aja tanpa meninggalkan kita penolong, seorang penolong. Oleh sebab itu, saat kenaikan Tuhan Yesus tanggal 21 Mei kemarin, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan penolong bagi kita semua dan juga roh kebenaran. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Umat Tuhan juga diingatkan bahwa semua akan mendapatkan hal itu, Roh Kudus, roh kebenaran di dalam diri kita. Dan
saat ini, kondisi pandemi saat ini, corona ini, di mana kita juga diingatkan seperti pembahasan kita pada hari ini, di mana Nabi Yoel mengingatkan kita untuk segera bertobat. Ada pertobatan, ya kan? Sama seperti wabah belalang, dan saat ini kita ada pandemi COVID-19, ya kan? Virus COVID-19, di mana kita harus segera bertobat. Hari-hari kita harus diisi dengan pertobatan agar roh yang ada di dalam diri kita terus dapat mengingatkan kita, memberikan pertolongan dan juga memberikan kebenaran, menyatakan kebenarannya. Oke, adik-adik, ketika Tuhan sudah memberikan kita semua itu, roh yang menghibur, roh penolong, itu memang untuk kita pribadi, lepas pribadi. Tetapi bukan berarti itu semua hanya kita simpan buat diri kita, melainkan kita juga harus memberikan kepada orang lain dengan cara memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, dengan cara apakah? Yaitu memberikan kasih tanpa melihat perbedaan-perbedaan, tanpa melihat ras, golongan. Kita harus memberikan itu tadi, menyalurkan lagi roh pertolongan, roh kebenaran yang ada di dalam diri kita. Karena kita percaya kita boleh sampai saat ini bukan karena kita sendiri kuat, hebat, tetapi karena ada roh Tuhan yang di dalam diri kita. Dan kehidupan adik-adik sebagai orang yang sudah menerima Roh Kudus, menerima roh kebenaran di dalam diri kita, kehidupan kita pun harus selalu berdampak. Kehidupan kita pun harus dirasakan oleh orang banyak di sekitar kita. Mereka boleh merasakan bahwa anak-anak teruna, anak-anak yang di dalamnya ada roh Tuhan, ada Roh Kudus yang melakukan kebenaran demi kebenaran. Jadi adik-adik, ketika Tuhan sudah membekali kita semua itu, jangan lupa disalurkan kembali ke orang lain. Dan juga kita harus semangat mengejar mimpi kita, mengejar cita-cita kita. Nggak perlu takut lagi karena Tuhan sudah menyediakan penolong bagi masing-masing kita. Dan ingat, ada roh kebenaran itu ya, yang kita lakukan harus benar, bukan hanya baik tetapi benar. Karena baik belum tentu benar, sedangkan benar sudah pasti baik. Anak-anak Tuhan yang ada Roh Kudus di dalam dirinya atau roh kebenaran di dalam dirinya, dia pasti mengejar kebenaran. Oke, jadi adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini tentang pencurahan Roh Kudus, kita masing-masing kita dibekali roh Tuhan, roh Kudus atau roh kebenaran. Jangan takut, raih cita-cita kalian, raih mimpi kalian dengan cara yang benar, karena roh Tuhan sudah memimpin hidup kita. Tanyakan apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian pilih dalam menentukan masa depan kalian. Undang Tuhan terus masuk, Roh Kudus Tuhan, agar jalan kalian tidak salah, jalan kalian tidak sesuai, jangan sampai salah, dan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Tetap semangat, yakin, percaya, setiap kita dibekali roh kebenaran dan Roh Kudus. Semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih sayang Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami tiap hari. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar saat ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan hidup kami akan selalu diberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Jagalah kesehatan orang tua kami. Untuk orang tua yang tidak dapat tinggal di rumah karena harus bekerja, lindungi mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau jaga dan lindungi teman-teman dan kakak-kakak pelayan teruna, agar tetap sehat dan kuat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk tenaga medis yang bertugas di garda depan, kami bersyukur kepadamu atas kerja keras mereka melayani kami. Ya Tuhan, jaga mereka agar tetap sehat dan kuat. Jaga pula keluarga mereka agar aman dan sehat. Untuk mereka yang sakit dan terinfeksi COVID, ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah mereka. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Untuk para siswa yang harus belajar dari rumah, terutama teman-teman kami yang akan menjalani ujian dan ulangan akhir semester, Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka untuk menaruh kepercayaan kepadamu di saat hidup penuh ketidakpastian.
Bantu kami agar dapat berkonsentrasi untuk belajar dan mengerjakan ujian dengan baik. Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan gereja kami, GPB Fata, dan juga gereja-gereja lain di muka bumi ini. Satukanlah hati kami dalam melayani sesama kami, dan biarlah melalui kami ini, kerajaan-Mu di muka bumi semakin luas. Khusus untuk negara kami yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19, kepadamu sajalah kami memohon agar Engkau yang campur tangan untuk menyelesaikannya. Kami juga mendoakan pemerintah, seluruh tenaga medis, serta orang-orang yang bekerja saat COVID-19 ini, supaya Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Kami juga mau berdoa untuk kerukunan umat beragama di negara Indonesia. Tuhan yang selalu mencampur tangan serta melindungi negara ini supaya boleh tetap bersatu. Doa ini kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa.